Film ini menceritakan tentang sekumpulan anak-anak jenius dari Akademi Sains terhebat di dunia. Saking hebatnya, salah satu murid pindahan mampu membuat suatu penemuan berupa lorong waktu. Namun penemuannya yang hebat tersebut membuat dirinya dan banyak orang di akademi terlibat dalam masalah. Penasaran dengan upaya si jenius dalam mengatasi masalah tersebut? Inilah alur cerita Cranston Academy Monster Zone dari The Film. Malam hari di Cranston Academy, Profesor Stern dan Profesor Chuan terlihat sedang sibuk meneliti reaktor partikel atom yang sedang dikembangkan oleh mereka. Karena beberapa kali gagal mencoba membuka portal reaktor tersebut, Profesor Stern pun meminta Profesor Chuan untuk mengawasi reaktor tersebut, sedangkan Profesor Stern akan membeli makan malam untuk mereka. Dengan senang hati karena ditraktir oleh Profesor Stern, Profesor Chuan pun bergegas menuju meja kontrol reaktor. Namun sayang, antara berhasil atau gagal karena kecerobohan Profesor Chuan, reaktor tersebut tiba-tiba aktif dan tak sengaja membuka sebuah portal yang membuat Profesor Chuan takut karena sesuatu keluar dari sana. Setelah beberapa tahun dari kejadian tersebut, Akademi Greenwood di sekolah tersebut sedang melaksanakan kontes adu sains untuk para murid. Salah satu muridnya yaitu Danny Dawkins, sang jenius yang dinanti. Walau terlihat jenius, namun kehidupan Danny selalu dibully oleh murid yang ada di sana. Selain dibully, penemuannya pun tak dihargai oleh juri kontes tersebut. Otto has fleas, so I invented a nanobot. I don't see what the big deal is. Berbeda dengan murid yang membuli Danny, dirinya memenangkan kontes tersebut karena jurinya adalah emaknya. Volcano! Karena celotehan Danny, dirinya kemudian dikejar oleh mereka. Namun tak lama, seorang wanita misterius keluar dari salah satu toilet dan menyelamatkan Danny. Tak hanya menyelamatkan Danny, ternyata wanita misterius tersebut adalah kepala sekolah Cranston Academy yang meminta Danny sekolah di tempatnya. Welcome to Cranston Academy. We want you to come to Cranston. Dengan senang hati, Danny pun menerima tawaran tersebut dan mulai bersiap-siap untuk pergi. Bye, Danny. Cranston Academy terlihat sangat elit dan berteknologi, yang membuat Danny kagum dan bersemangat untuk memulai suatu penemuan barunya di sana. Baru saja masuk di dalam kelas, Profesor Stern, pendidik murid jenius di sana, sepertinya tidak terlalu tertarik dengan Danny. Terbukti saat Danny menjelaskan penemuannya di depan teman kelas barunya, Profesor Stern kemudian langsung menghancurkan penemuan Danny dan mulai menjelaskan bagaimana beratnya sekolah di Cranston Academy. This scholarship, great school we've always been. A seat. Intimidasi dari profesor membuat Danny sedikit murung. Tak hanya itu, dirinya pun membuat kekacauan di hari pertamanya. Thanks a lot, genius. Kelas pun berakhir. Danny kemudian diantar oleh robot menuju kamar miliknya, kamar nomor 280, yang ternyata Liz adalah teman sekamarnya. We're roommates. Are you? Karena kejadian di kelas membuat Liz kurang suka harus sekamar dengan Danny. Danny pun tak memberatkan hal tersebut. Namun dengan kesalahan Danny di kelas, dirinya pun memperbaiki barang Liz yang ia hancurkan di kelas hanya cukup satu malam saja. Thank you for fixing it. Di kelas, Danny dan semua murid pun langsung diuji oleh profesor dengan sebuah kuis. Hanya 3 menit. Danny pun selesai dan mendapatkan nilai 99. Namun, nilai 99 adalah yang terendah di antara murid lain yang mendapatkan nilai 100. Begitu pintarnya semua murid yang ada, membuat Danny mulai berpikir keras untuk membuat sesuatu hal yang luar biasa, agar dirinya tak tertinggal dan dikeluarkan dari sekolah tersebut. Dengkuran Liz membuat Danny terganggu dan tak sengaja mendapatkan ide dengan melihat bekas reaktor partikel atom dari kamarnya. Seperti biasa, rasa ingin tahu seorang ilmuwan sudah mendarah daging dengan mereka yang membuat Danny nekat pergi ke bekas reaktor tersebut. Terlihat usang dan sudah lama tak digunakan, membuat Danny berusaha memperbaiki reaktor tersebut diam-diam demi temuan miliknya yang akan membuat semua orang terkagum.
Maybe are you go my way? Maybe get to know you. Maybe don't know you at all. Tell me how you know. Nah, stalker and I'm seeing you. Setelah beberapa minggu mengumpulkan bahan, akhirnya Dani pun sampai pada titik akhir. Reaktor pun siap diaktifkan. Tak hanya Dani, ternyata Liz tahu rencana Dani dan mengikuti Dani sampai di reaktor. Liz pun mengingatkan Dani bahwa reaktor tersebut terlarang bagi murid. Namun dengan optimisnya Dani, dirinya mulai mengaktifkan reaktor tersebut bersama dengan Liz. Portal pun terbuka. Dani dengan rasa keingintahuannya pun masuk ke dalam dan menemui dunia baru. Ternyata di balik portal tersebut adalah dunia para monster, dan salah satu monster dari dunia tersebut masuk ke dalam dunia nyata. Liz dan Dani yang tahu seberapa bahayanya jika portal tersebut tetap terbuka, pun mematikan reaktor demi keamanan. Namun tanpa energi, portal tersebut memaksa terbuka kembali oleh sesuatu. Di saat Dani dan Liz meninggalkan tempat tersebut. Hingga sampainya Dani dan Liz bertemu dengan monster ngengat yang ternyata adalah Profesor Juan yang telah menghilang selama 20 tahun terjebak dalam portal tersebut. Oh, I thought I lost you. You will. Sambil makan beberapa kebab, Profesor Juan menceritakan bagaimana mengerikannya 20 tahun hidup di dalam portal tersebut. Mulai dari bagaimana Profesor Juan tertarik ke dalam portal, bertemu para monster yang sungguh aneh tapi fiksi, membuat Dani dan Liz mulai mengenal siapa itu Profesor Juan. Keesokan hari, Profesor Juan sementara bersembunyi di kamar mereka, sedangkan Dani dan Liz bersiap untuk masuk kelas. Di kelas, Profesor Stern kembali menguji Dani untuk menjelaskan proposal proyek milik Dani ke depannya. Mengaktifkan kembali portal, dan mendemonstrasikan bukti dari dimensi 5 yang dirinya alami selama di dalam portal. Namun dengan tegas, Profesor Stern justru menolak mentah-mentah proyek Dani dan Liz, karena dianggap itu hanyalah fiksi ilmiah, bukan sains. Tak lama setelah kelas berakhir, Dani, Liz, dan Profesor Juan kembali ke portal untuk memastikan mesinnya masih bisa diperbaiki. Namun sayang, portal dibiarkan terbuka dan membuat para monster dari dimensi kelima masuk ke dunia nyata. Mereka pun mulai mencari keberadaan monster tersebut dan berusaha menanganinya yang berujung kegaduhan di dalam lab komputer. Tak mampu menjelaskan apa yang terjadi, membuat mereka harus dipulangkan dari Akademi Cranston. Belum sempat pergi, tiba-tiba monster tentakel itu kembali menyerang dan mengambil kepala sekolah. Profesor Stern yang melihatnya langsung pun tercengang, sedangkan Dani dan Liz pun mengikuti monster tersebut hingga di depan portal. Portal terbuka lebar dan monster pun bermunculan. Teror pun mulai berdatangan. Kembali dengan Dani, Liz, dan Profesor Juan. Di depan portal, mereka berusaha mencari cara untuk menutup portalnya, namun kejadian tak terduga terjadi, di mana Profesor Juan mulai bertingkah aneh dan mencoba membawa Dani dan Liz masuk ke dalam portal. Dengan sedikit meminum saus ekstra pedas, membuat Profesor Juan kembali tersadar dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di dalam dimensi kelima tersebut. Dani dan Liz kemudian bergegas mempersiapkan barang menuju portal. Sedangkan di luar, keadaan semakin kacau dan tak terkendali. Di balik keadaan tersebut, tiba-tiba datanglah teman-teman sekelas Dani dan Liz untuk bekerja sama memberantas para monster. I will distract him. You guys leave me in the hole. Easy, girls. Easy. Setelah beberapa kali melawan, Dani, Liz, dan Profesor Juan pun memasuki portal tersebut dan mulai mencari penyebab dari membukanya portal dengan paksa. Banyak monster dijumpai dan dirintangi. Dan yang membuat mereka tercengang adalah semua orang di akademi disandra oleh semacam tentakel yang membuat mereka tak sadarkan diri. Tak hanya mencari penyebab portal terbuka paksa, sekarang tugas mereka bertambah, yaitu menyelamatkan seluruh orang di akademi. This way. Setelah istirahat sejenak, Profesor Juan kembali bertingkah aneh. Pig. Push.
Evelyn! Evelyn! Run! You have to get away from me! Danny dan Liz pun menyadarkan Profesor Juan yang akhirnya juga tertangkap oleh tentakel misterius tersebut. Danny yang merasa bersalah karena dirinya yang mencoba mengaktifkan kembali portal pun mulai kehilangan rasa percaya dirinya yang membuat Danny hampir saja ditangkap oleh tentakel misterius tersebut. Let him go! Karena Liz, Danny pun mulai kembali percaya diri dan bersama-sama menuju titik permasalahan dimensi 5 tersebut, hingga sampainya mereka di otak dari semua monster di sana. Bermaksud menyandra semua orang akademi, justru monster tersebut pun dikacaukan oleh Danny dan Liz yang memisahkan semua orang dari tentakelnya. Setelah menunjukkan muka aslinya, Danny pun kembali ingat akan penemuan nano miliknya dan berusaha merakit dikala keadaan sedang krusial. Ngegocek monster pun tak cukup kalau alatnya malah tak berfungsi. Dikira Liz, Danny sudah termakan oleh si otak. Tiba-tiba dari dalam si otak, Danny mulai membekukan si otak dan berhasil mengalahkannya. Semua orang pun sadar dan berusaha melarikan diri dari tempat tersebut yang akan runtuh. It's losing power because the brain is dead. Initiate field trip pickup sequence. Setelah dijemput gojeknya Akademi Cranston, Profesor Juan malah bertemu dengan musuh bebuyutannya yang membuat dirinya ingin membalaskan dendam terlebih dahulu dengan monster ngengat tersebut sebelum kembali ke dunia nyata. Francisca! I ain't giving my life for no one. So now what? Setelah semuanya kembali normal, Danny dan Liz pun diberikan penghargaan oleh kepala sekolah langsung di hadapan semua murid dan orang tua Danny. Penghargaan tersebut tidak membuat mereka berhenti dan mencoba melakukan sesuatu yang baru di portal tersebut. Dan filmnya selesai. Menurut Min, film ini membawakan cerita yang sederhana namun unik. Selain itu, konsep yang diambil cukup menarik untuk orang-orang yang suka dengan bau sains. Namun di balik itu, tokoh utama Danny Dawkins kurang disorot lebih jauh latar belakangnya. Tentang mengapa dirinya hanya satu-satunya siswa yang mendapat beasiswa dari akademi tersebut, dan mengapa kejeniusannya tidak terlalu terlihat menonjol. Terlihat hanya seperti anak puber yang sedang iseng, mungkin cocok untuk seorang Danny. Selain itu, plotnya pun dibawa terkesan agak kaku untuk jenis animasi berkonsep sains, tapi cocok untuk ditonton bersama dengan keluarga kalian. Ya, mungkin segitu aja review cerita dari yang Mimin amati. Jika dari kalian ada yang ingin memberikan opini kalian terhadap film ini, tulis di kolom komentar. Jika kalian suka film ini, acungkan jempol kalian. Dan jika kalian ingin teman kalian tahu film ini, share link video yang ada di deskripsi. See ya next time.